Ya tantangan jelas lebih Besar, Pak. sulit, Betul. lebih besar gitu ya, karena kita berhadapan dengan pemerintahan yang tidak mau mendengarkan sebenarnya aspirasi masyarakat, bahkan cenderung kemudian menafikan pandangan masyarakat dengan kemudian menyumbat aspirasi suara-suara yang kritis. Kalau dilihat tren pemerintahan sebelumnya di era Pak Jokowi misalkan, dengan sekarang tuh gimana kontras melihatnya? Jadi kalau kita melihat perbandingan antara pemerintahan yang sekarang sama yang lalu gitu ya, pemerintahan era Pak Jokowi, tidak ada narasi yang berubah karena narasinya adalah keberlanjutan. Selamat datang di Podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang ekonomi, pejuang lingkungan, pejuang pencari kerja, sampai pejuang hak asasi manusia. Hari ini Podcast Pejuang kedatangan pejuang hak asasi manusia dari Kontras, Mas Dimas Bagus Arya. Terima kasih Pak Hari dan teman-teman pejuang sudah Siap. diundang. Selamat datang di podcast kami, Pak Dimas. Iya, Di bawah rutinitas yang sangat sibuk nih, kita minta waktunya untuk ngobrol lah, bagaimana proses advokasi terkait beberapa waktu yang lalu gitu. betul. Kan kita memang tahu Kontras selalu mengadvokasi Pak Dim, sisi orang hilang gitu ya. Betul. Orang yang dihilangkan. Nah, kira-kira gitu. Kita bakal banyak ngobrol itu, Pak Dimas. Mungkin sebagai bagian pembuka untuk menjelaskan Kontras itu apa terhadap audiens di Podcast Pejuang, boleh? Silakan Pak Dim. Baik, terima kasih Pak Hari dan teman-teman yang sudah mengundang Kontras. Ini kedua kalinya Kontras bermain di Podcast Pejuang gitu ya. Siap. Dan memang kalau melihat dan juga membicarakan soal konteks hari ini, sangat tepat sebenarnya untuk mengangkat beberapa isu-isu yang hari ini juga timbul gitu ya di masyarakat gitu ya. Gonjang-ganjing soal ekonomi, soal iklim sosial politik yang juga masih belum teduh gitu ya. Dan terutama sekali kita menyebutnya di awal pemerintahan Prabowo ini, bahkan kita sudah memakai sebuah perumpamaan bahwa ini mirip waktu itu yang dikatakan Soekarno tahun 50-an, bahwa ini tahun Vivere Pericoso, tahun penuh perjuangan gitu ya, tahun penuh penderitaan gitu kan. Dan kalau berbicara soal Kontras sendiri Pak Hari, karena topiknya hari ini kita akan berbicara soal diksi yang viral gitu ya, yang dianggap DFK gitu ya, disinformation, fitnah dan kebencian. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat, non-governmental organization dan civil society organization yang dibentuk tahun 98, tepatnya tanggal 20 Maret 1998. Dan merupakan awalnya itu adalah gugus tugas dari tim pencari fakta atau tim pencari informasi terkait dengan hak asasi manusia, TPP-HAM gitu ya, yang dibentuk waktu itu oleh sekumpulan atau beberapa kelompok individu-individu, dari mulai teman-teman di YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, lalu ada teman-teman akademisi dan juga tokoh-tokoh masyarakat dan keagamaan gitu ya. Jadi Kontras ini serta tentu adalah dorongan dari keluarga korban orang hilang. Karena lagi-lagi ketika berbicara soal konteks Orde Baru, apalagi menjelang turunnya atau lengsernya Soeharto atau senjakala Orde Baru tahun 96-97, banyak sekali aktivis-aktivis hak asasi manusia yang berkecimpung di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum melihat ada fenomena yang cukup yang cukup banyak kemudian digunakan oleh rezim fasis, yaitu penghilangan paksa gitu kan. Akhirnya dibentuklah gugus tugas tim KIPHAM namanya, Komisi Independen Pencari pencari fakta soal hak asasi manusia, yang tadi itu disebutkan. Dan juga ada dorongan dari keluarga korban penculikan, namanya Ibu Tutikoto almarhum, yang bilang langsung pada Cak Munir Said Talib gitu ya, untuk kemudian membuat gugus tugas spesifik untuk advokasi penghilangan paksa. Akhirnya Cak Munir atau Munir Said Talib almarhum menginisiasi gugus tugas ini, kemudian menjadi lembaga independen yang berjalan sampai sekarang. Usianya sudah berarti tahun 98, 27 tahun gitu ya. Dan 27 tahun perjalanan Kontras, selain penghilangan paksa, kita juga melakukan advokasi hak asasi manusia dalam isu
sipil politik, termasuk misalnya hak terkait dengan hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk tidak dilanggar hak hidupnya gitu, atau hak fundamental, kebebasan berpendapat, berkumpul, berorganisasi, atau yang biasa kita sebut sebagai kebebasan sipil. Lalu juga ada advokasi-advokasi yang berkaitan juga dengan isu-isu ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Seperti bisnis dan HAM. Jadi panjang-panjang sekali perjalanan Kontras, dan kami secara kalau bahasa startupnya kan portofolionya gitu ya, sudah teruji gitu ya, dan memang hari ini diisi oleh banyak sekali apa istilahnya tadi pejuang hak asasi manusia gitu ya, dan tentu ini yang kami lihat bahwa ada keberulangan hari ini ramai sekali soal penghilangan paksa gitu ya, karena kami merasa bahwa semenjak transisi politik ketika reformasi gitu ya, ternyata tidak berhasil menghapus budaya-budaya atau kekerasan kultur-kultur kekerasan yang memang masih dipakai gitu ya, dalam tanda kutip untuk meredam atau membungkam suara-suara kritis masyarakat. Mungkin itu dulu Pak Ari ya. Iya, siap. Itu cukup jelas tuh apa itu Kontras gitu dan bagaimana track recordnya. Itu teman-teman bisa baca di website juga ya. Oh, sama satu lagi fun fact-nya. Kontras itu singkatannya tadi ya, Komisi untuk Orang Hilang dan Bukan Korban Kontras Tindak Soeharto ya. Kekerasan. Nah, Kontras Soeharto juga. Kontras Soeharto, betul. Jadi sekarang Kontras Subianto. Kontras Subianto, betul. Jadi apa namanya itu, kepanjangan atau abreviasi dari Kontras sendiri awalnya dipilih itu karena kita itu memang mau vis-a-vis dengan pemerintahan Orde Baru gitu. Makanya kemudian S-nya besar di akhir, itu menunjukkan bahwa Kontras itu adalah gerakan kontra Soeharto. Dan ketika kemudian Prabowo kemarin terpilih, saya kemarin di aksi Kamisan tanggal 20 Maret 2025 juga mendeklarasikan bahwa gerakan ini bertransformasi yang awalnya kontra Soeharto menjadi kontra Subianto. Oke, memang harus dikontra itu. Ya kan, karena situasi hari ini gitu ya. Ini aku coba mau narik ke demonstrasi di Agustus yang akhirnya jadi tragedi lah ya. Di 25 Agustus sampai 31 Agustus. Menurut catatan Kontras nih kan ada 44 laporan. Betul. Yang kurang lebih 30 dihilangkan secara paksa gitu ya. Dan sekarang masih ada yang hilang. Itu gimana benang merahnya? Iya. Aku ceritain mungkin secara kronologis ya, Pak Haris ya. Jadi kalau kita lihat 2531 itu eskalasi kekecewaan masyarakat sebenarnya kan dimulai jauh sebelum itu kan. Isunya jelas, isunya adalah soal ketimpangan ekonomi dan juga soal kemerataan akses, baik itu akses kesehatan, pengetahuan atau pendidikan gitu ya, dan juga sejumlah kebijakan dari pemerintah yang hari ini juga tidak pro terhadap masyarakat dan tidak memperhatikan soal situasi di bawah gitu ya, terutama beberapa kebijakan-kebijakan yang salah kaprah itu yang kami catat, misalnya makan bergizi gratis, yang ternyata hari ini angka korban orang-orang atau anak-anak yang mengalami keracunan atau mungkin malfungsi nutrisi juga gitu ya, itu juga mencapai angka 7.000 lebih gitu ya, per hari ini gitu kan. Jadi kami melihat ada banyak sekali kemudian akumulasi kekecewaan warga yang menumpuk sampai kemudian terjadilah aksi tanggal 25 sampai kemudian puncaknya adalah tanggal 28-29 ketika tragedi Naas gitu ya, kendaraan rantis atau kendaraan taktis gitu ya dari Brimob, kendaraan rantis Rimueng gitu ya, itu melindas seorang driver ojol Avan Kurniawan gitu ya, dan itu yang kemudian menciptakan sebuah eskalasi kemarahan publik terhadap bagaimana cara pemerintah atau penyelenggara negara itu merespon kekecewaan masyarakat. Nah dari situ seperti biasa gitu ya, setiap aksi besar pasti juga akan ada represivitas aparat. Kita bisa tarik mundur lagi ke 5 tahun sebelumnya gitu ya, ada Pak Hari juga yang mungkin melakukan monitoring di lapangan waktu aksi reformasi di korupsi, ketika masyarakat sipil menolak revisi Undang-Undang KPK, juga pembahasan beberapa RUU yang bermasalah seperti RUU Minerba, KUHP, Omnibus Law juga waktu itu kan juga mulai itu isunya sudah mulai dinaikkan gitu 2019. Dan baru disahkan 2020. Nah, aksi-aksi besar itu kemudian banyak sekali kita rekam 5 tahun ke belakang penuh dengan represivitas aparat. Mulai dari penangkapan sewenang-wenang, penggunaan senjata pengendali massa seperti water cannon atau gas air mata yang itu juga eksesif atau berlebihan, kekuatan berlebih gitu ya, yang tidak proporsional dan juga sebenarnya juga tidak memperhatikan soal nesesitas atau kebutuhannya gitu kan. Kebutuhannya kan sebenarnya senjata pengendali massa ini untuk mengurai, bukan untuk melukai, bahkan untuk membunuh gitu ya.
Tapi kemudian banyak sekali catatan-catatan dari Kontras, dari sejumlah masyarakat sipil lainnya yang juga menemukan bahwa penggunaan senjata pengendali massa ini ternyata juga punya efek yang berakibat pada hilangnya nyawa. Gitu ya. Kita masih ingat tragedi Kanjuruhan gitu ya, bagaimana ketika tembakan gas air mata ditembakkan membabi buta, dia bisa kemudian merenggut nyawa 135 orang lebih. Lalu juga tragedi Rempang gitu ya, yang ada di Bangka Belitung, yang itu juga Kepulauan Riau, yang itu juga kemudian menewaskan banyak orang dan juga melukai sejumlah masyarakat atau warga sipil gitu kan. Jadi memang ada banyak sekali pola-pola yang berulang dan itu terjadi juga di demo kemarin Agustus Kelabu. 25 sampai 31 Agustus. Kami gitu ya melihat ada sejumlah tindakan-tindakan brutal yang dilakukan oleh kepolisian lagi-lagi gitu ya. Meskipun sudah ada banyak kejadian-kejadian sebelumnya, tapi kami melihat belum ada evaluasi berarti dari institusi kepolisian sehingga menyebabkan keberulangan pola eksesivitas atau pola penindakan yang berlebih atau penggunaan kekuatan yang berlebih dan juga pola brutalitas gitu ya, tanpa adanya mekanisme koreksi yang akuntabel. Dan itu yang terjadi gitu ya, senjata gas air mata ditembakkan bahkan langsung gitu ya, tanpa melewati tahapan gitu ya. Betul. Kalau kita lihat kan sebenarnya di kepolisian itu mereka punya panduan atau protap gitu ya, bahwa setiap penggunaan kekuatan itu ada tahapan-tahapannya. Dimulai dari tahapan pertama yang mereka sebut sebagai zona hijau atau skema hijau, lalu kemudian masuk ke tahap 2-3 gitu ya, yang itu masuk dalam zona kuning sampai tahap 4-5 gitu ya, yang memang punya efek atau punya satu upaya yang memang bisa membahayakan masyarakat atau membahayakan polisi. Itu 4-5 itu masuk zona merah. Dan itu juga di setiap tahapan itu penggunaan kekuatannya juga diatur di situ kan. Tapi yang kami temukan 25, 28, 29 aksi itu penembakan senjata pengendalian massa justru dilakukan sebelum ada eskalasi masih sore massa. itu ya. Masih sore, masih siang bahkan. Tanggal 25 itu kami mencatat penembakan gas air mata sama water cannon itu dilakukan pukul 1 siang. Artinya, dan kami juga tanpa melihat psikologi massa main hantem gitu. Betul. Dan kami juga memonitor kan situasi massa juga sebenarnya juga tidak ada yang sifatnya dalam tanda kutip ya vandal. Atau punya intensi merusak atau melukai gitu ya. Semuanya masih tertib. Tapi tiba-tiba kemudian kendaraan pengendali massa, senjata pengendali massa seperti water cannon, gas air mata itu mulai ditembakkan pukul 2 siang, 1 sampai 2 siang itu. Jadi memang ada situasi yang mengakibatkan pada akhirnya brutalitas itu terjadi terus-menerus. Termasuk gitu ya, adalah fenomena penangkapan sewenang-wenang. Nah, itu yang kemudian menjadi asbabun nuzul gitu ya, atau asal muasal kenapa Kontras membentuk posko orang hilang pada tanggal 1 September, Mas Hari. Karena ada penangkapan sewenang-wenang, penangkapan kolosal atau penangkapan yang masif itu ternyata juga tidak dibarengi dengan akses informasi dan juga akses bantuan hukum yang memadai. Jadi pihak kepolisian dalam tanda kutip sengaja untuk tidak langsung membuka akses informasi kepada orang-orang keluarga atau misalnya kerabat-kerabat orang-orang yang ditangkap, atau juga memberitahukan atau mengeluarkan data itu secara langsung pada publik gitu ya. Tapi kemudian ada satu kekosongan waktu di mana kemudian keberadaan orang ini atau keberadaan korban-korban yang ditangkap ini menjadi tidak diketahui. Nah, itulah yang kami maknai sebagai penghilangan paksa jangka pendek. Karena by definition atau secara definisi, penghilangan paksa itu adalah upaya untuk mencabut kemerdekaan seseorang dengan cara melakukan penangkapan, penahanan, pengamanan, penculikan yang dilakukan oleh aparat negara dengan intensi atau dengan tidak disertai pembukaan akses informasi, sehingga mengakibatkan korban ini itu berada di luar pelindungan hukum. Nah, karena dihilangkan itu. Jadi ada situasi yang abu-abu, ada sebuah gray zone di mana orang ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga di situ besar kemungkinan akan ada kekerasan lain yang menyertai. Karena sudah dilepas dari subjek hukum, hak asasi manusia karena hilang gitu ya. Hilang. Kita nggak tahu apakah dia ada di kantor kepolisian, dia ada di tempat-tempat yang mungkin tempat-tempat penahanan rahasia gitu ya. Bahasanya incommunicado detention gitu kan, tempat-tempat penahanan rahasia ini kan kemudian besar kemungkinan atau besar probabilitasnya si orang korban ini kemudian mengalami kekerasan gitu ya, baik itu kekerasan dalam dimensi penyiksaan
untuk melakukan upaya-upaya gitu ya, represivitas atau upaya-upaya untuk menekan si orang ini gitu ya, atau korban ini untuk mengakui hal-hal yang tidak dia lakukan atau dia lakukan, dan juga bahkan efeknya bahkan sampai ke pembunuhan gitu kan, hilangnya Penghilangan nyawa. paksa, hilangnya nyawa gitu ya. Ya memang negara seringkali ya melakukan Betul. upaya itu karena memang ketika informasi didistribusi mungkin aparat merasa bahwa akan ada tim hukum dan lain sebagainya gitu ya. Ya, Sedangkan mereka nggak tahu atas arahan siapa gitu, biasanya kan Ya. suka nggak ngaku ya ngarahin siapa. Ya. Akhirnya dihilangkan begitu saja Betul. tanpa dikomunikasikan, tanpa diinformasikan, padahal itu adalah bagian yang harus dilakukan harus oleh dilakukan karena aparat itu ketika melakukan informasi penangkapan. awal dan informasi dasar untuk mencegah sejumlah tindakan-tindakan yang sifatnya eksesif lagi Eksesif, gitu ya, seperti penyiksaan atau penganiayaan juga oleh kepolisian gitu kan. Jadi memang informasi itu menjadi hal yang paling krusial ketika terjadi penangkapan yang sifatnya kolosal itu Pak Hari. Betul. Karena lagi-lagi kalau kita ngelihat polanya di lapangan gitu ya, ketika penangkapan itu juga dilakukan dalam tanda kutip gitu ya, membabi buta. Ya. Artinya polisi tidak hanya menyasar pada orang-orang yang memang aktif Betul. menjadi demonstran, tapi juga bahkan yang kami temuin gitu ya, posko orang hilang ketika kami buka tanggal 1 September juga kemudian mendapati ada beberapa orang-orang yang memang tidak punya intensi untuk mengikuti demo. Jadi ditangkap asal Tangkap itu aja. asal aja, membabi buta gitu kan. Jadi istilahnya itu mereka menyebar pukat harimau. Pukat harimau. Jadi membuat satu pola-pola penangkapan, asalkan di situ ada orang di TKP gitu ya, di lokasi aksi, mereka tidak tanya awal asal muasalnya atau apa maksud dan tujuan mereka ada di lokasi itu tersebut, main langsung angkut aja. Bahkan beberapa informasi yang masuk ke kami gitu ya, bahkan ada driver ojek online gitu ya yang hendak melakukan tugas-tugas untuk mengantarkan makanan atau hendak menjemput makanan gitu ya, itu juga bagian juga ditangkap gitu kan, sedang melakukan hak sedang ekonomi melakukan padahal. hak ekonominya gitu kan. Nah itu kan yang kemudian membuktikan bahwa ada pola penangkapan yang membabi buta. Iya. Nggak semua yang ditangkap yang pada akhirnya dilaporkan ke posko orang hilang yang dia adalah masa aksi demonstrasi. Tapi ada juga orang-orang yang memang datang ke lokasi, entah itu menjalankan roda ekonominya, hak ekonominya, atau mereka sekedar penasaran saja. Gitu ya. Jadi posko itu dibentuk 1 September, kami sudah menjaring gitu ya 47 per tanggal 20 September kemarin ada 47 aduan dari masyarakat, lalu kita coba telaah gitu ya, sehingga tadi itu kami menemukan ada 2 tipologi laporan yang masuk ke posko. Pertama, tipologi korban merupakan korban penghilangan paksa, karena lagi-lagi ketika kami menemukan korban semenjak diadukan oleh pelapornya juga macam-macam identitasnya, ada kerabat atau teman dari terlapor gitu ya, atau dari keluarga langsung. Kami menemukan 33 itu berada di kantor kepolisian, baik itu di level kepolisian daerah atau Polda maupun di Polres. Ada gitu yang ada di Polsek itu yang kecil-kecil ada juga Pak Dimas. Di Polsek kami kalau melihat dari data yang kami himpun atau proses identifikasi, nggak ada Polsek. Jadi Polres. semuanya biasanya di level Polres. Kalau dari Polres nanti akan dilimpahkan ke Polda. Gitu. Jadi begitulah. Dan satu lagi tipologinya selain korban penghilangan paksa, ada klaster lain yang kami identifikasi sebagai orang hilang. Karena lagi-lagi ketika dilaporkan oleh si pelapor gitu ya, ternyata ada proses miskomunikasi. Baik itu antara pelapor dengan pihak keluarga atau pihak pelapor dengan terlapor gitu ya. Termasuk kemudian konteksnya adalah konteks yang kemarin juga rame gitu ya diperbincangkan, yaitu ketika penemuan Bima Permana Putra dan juga Eko Purnomo gitu ya. Karena 2 orang ini ketika dilaporkan kepada posko aduan orang hilangnya Kontras, memang statusnya mereka tidak berada di lokasi aksi, Mas. Oke, tapi hilang aja gitu. Tapi memang hilang kontak aja. Tapi pihak pelapor menduga ada kaitannya dengan proses aksi demonstrasi. Ini di RDK waktu 2019 itu kan penangkapannya juga sewenang-wenang. Sewenang-wenang, membabi Bahkan buta. ada temen gue Pak, baru selesai pulang dari pesantren, lagi di halte busway Petamburan. Persis. Petamburan itu kan sangat dekat ya sama DPR RI. DPR RI, Nah, itu ditangkap dan dibawa ke Polda. Padahal dia nggak ada intensi untuk demo gitu. Betul. Ya, tipikalnya begitu kan memang. Ya, jadi memang pola itu yang kemudian mengakibatkan gitu ya, hari ini fenomena penghilangan paksa jangka pendek itu terjadi. Lagi-lagi penangkapan sewenang-wenang itu
penangkapan sewenang-wenang aja udah melanggar Ya, peraturan betul. dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena sewajarnya penangkapan itu penangkapan harus disertai dengan surat perintah penangkapan. Tapi lagi-lagi ketika dikonfrontasi pihak kepolisian berkilah bahwa penangkapan dalam konteks demonstrasi itu adalah OTT. Tapi kalau kita lihat OTT itu apakah polisi bisa membuktikan operasi tangkap tangan itu orang-orang yang ditangkap ini memang terbukti melakukan tindakan-tindakan yang disinyalir oleh polisi merupakan tindak pidana atau tindakan yang melanggar ketertiban umum. Ya. Kan nggak bisa dibuktikan juga. Betul. Dan nggak ada upaya-upaya juga untuk bisa menjustifikasi atau memverifikasi. Ya. Lagi-lagi ternyata ada banyak orang-orang yang itu tadi mereka bukan masa aksi demonstrasi, Ya. mereka adalah orang-orang yang ada di sekitar itu atau memang punya intensi untuk hanya melihat atau hanya penasaran ya dengan situasi-situasi keramaian. Tapi kemudian mereka menjadi korban penangkapan gitu ya, dan ada beberapa orang yang juga pada akhirnya ditangkap, ditahan sampai sekarang gitu ya. Karena memang pola-pola penangkapan seperti ini jadi kayak semacam tindakan yang brutal jelas gitu ya, tapi tindakan yang memang normal. Dinormalisasi gitu kan. Dinormalisasi memang. Oleh kepolisian. Lagi-lagi salah satu jawabannya kenapa ini masih berulang, masih dinormalisasi karena memang mekanisme koreksinya nggak ada, Pak Mekanisme Hari. koreksi. Itu nanti bisa kita bahas. Oke, siap. Nah, kan kalau melihat penghilangan paksa jangka pendek tadi, memang tendensinya itu apa aja sih yang jadi catatan kontras? Kenapa playbooknya sama terus nih gitu? Terus bagaimana ya dampak terhadap iklim kita berdemokrasi hari ini? Kira-kira gimana tuh, Pak Dimas? Iya, ngomongin penghilangan paksa ini kan selain konteks sosial hukum, tapi juga berbicara soal konteks historis gitu ya. Lagi-lagi penghilangan paksa ini adalah sebuah tindakan yang paling keji sebenarnya, karena dia selain kemudian menyembunyikan keberadaan seorang dan kemudian menjauhkan orang ini sebagai subjek hukum gitu ya, dan pada akhirnya membuat orang ini menjadi rentan sekali gitu ya, menerima kekerasan-kekerasan lainnya, bahkan sampai menghilangkan nyawa gitu ya. Kejahatan ini pertama kali gitu ya, kalau saya boleh menjelaskan historis awalnya boleh. gitu ya. Boleh Pak. Sekalian kasih analogi Pak, gimana sih itu lu kalau dihilangkan tuh kayak gimana biar audiens nih paham betul gitu lah kira-kira. Pejuang-pejuang ini paham betul ya. Betul. Pejuang-pejuang ini. Nggak ketakutan juga kan. Betul. Jadi secara historis pertama kali praktek penghilangan paksa ini dilakukan oleh tentara Nazi, Pak. Tentara Nazi. Waktu itu ada namanya operasi kabut malam gitu ya. Kabut malam ya. Yang itu memang tujuannya untuk membungkam oposisi-oposisi dari partai Nazi gitu ya. Untuk kemudian yang tidak setuju dengan pemerintahan totaliter Adolf Hitler itu menjadi korban sasaran dari penghilangan paksa. Penghilangan paksa ini memang menyasar pada oposisi-oposisi politik. Lalu kemudian di beberapa rezim-rezim militeristik, fasistik, praktek penghilangan paksa ini juga pernah dipakai gitu ya. Misalnya ketika zaman-zaman militerisme merebak di Amerika Latin, dekade 60-70-an, operasi penghilangan paksa ini juga dipakai sebagai sebuah upaya membungkam oposisi-oposisi, membungkam kelompok-kelompok kiri yang berusaha dihancurkan gitu ya. Ngomong-ngomong kiri ini tanggal 30 September juga gitu kan. Jadi membungkam kelompok-kelompok kiri gitu ya. Untuk kemudian mereka dianggap sebagai oposisi politik gitu ya, dan mereka dalam tanda kutip layak untuk dihilangkan gitu kan. Lalu kemudian juga di Indonesia sendiri gitu ya, karena memang waktu itu konteksnya adalah perang dingin dan juga gencar sekali kemudian upaya memerangi atau mengantagonisasi kelompok-kelompok kiri. Jadi tahun 6566 gitu ya, pemerintah Indonesia yang waktu itu transisi dari Orde Lama ke Orde Baru juga menggunakan pola yang sama, Pak. Gitu ya. Artinya penangkapan, penghilangan orang secara paksa itu juga dilakukan. Bahkan kemudian di konteks tahun 65 sendiri, Kontras mencatat merujuk pada hasil pendataan Komnas HAM ada 32.000 lebih korban penghilangan paksa ketika proses tragedi 6566. Lalu kemudian Orde Baru terbentuk. Orde Baru kemudian semakin menancapkan kuku otoritariannya gitu ya dalam corak pemerintahannya dan menggunakannya di sejumlah konteks-konteks pelanggaran hak asasi manusia lain. Misalnya Petrus gitu ya.
Itu Ada kan tato sedikit dihilangin tuh, Pak. tato sedikit dihilangin, residivis, Residivis, ya. gali, bromocora atau preman gitu ya. Preman. Atau yang dianggap sebagai sampah masyarakat dengan ciri khas tadi ya. Iya. Mereka melihatnya cuma bungkusnya aja, asalkan Betul. dia gondrong, Tato. asalkan dia punya tato Selesai. dan badannya keker, selesai. Iya. Dia pasti kemudian besoknya ditemukan entah itu kondisinya meninggal atau misalnya kondisinya luka berat gitu kan. Nah, yang kedua juga di sejumlah kasus-kasus lainnya, misalnya Tanjung Priuk, Talang Sari. Terus juga ada yang paling mendekati zaman transisi reformasi ya, penghilangan paksa terhadap kelompok pro demokrasi gitu ya, atau Prodem tahun 9798, yang itu 23 orang yang memang kalau ngelihat latar belakangnya mayoritas adalah aktivis politik gitu ya. Partai Rakyat Demokratik juga ada beberapa di situ, dan juga politisi-politisi yang terafiliasi dengan oposisinya Golkar. Betul. Bahkan juga ada beberapa warga-warga biasa juga yang kemudian kena dampak gitu ya, yang menjadi korban penghilangan paksa. Nah, yang saya mau bilang Mas Hari gitu ya, bahwa kita itu seperti tidak belajar dengan sejarah. Padahal panjang sejarahnya. Panjang sekali sejarahnya, dan kita tahu seberapa destruktifnya penghilangan paksa. Kita sampai hari ini juga masih mengenang Wiji Tukul gitu kan, yang juga menjadi salah satu korban penghilangan paksa. Kita juga masih mengenang sejumlah korban-korban penghilangan paksa yang lain gitu ya. Tapi di saat yang bersamaan kita juga dalam tanda kutip punya amnesia publik gitu ya. Iya. Bahwa orang yang diduga bertanggung jawab terhadap kejahatan penghilangan paksa malah sekarang justru jadi presiden. Betul. Dan wajar kalau misalnya ada khawatiran dari masyarakat bahwa dengan kita memiliki presiden yang belum clear secara pertanggungjawaban hak asasi manusia terhadap konteks kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1998, maka tidak menutup kemungkinan praktik ini akan berulang. Karena apa? Karena pertama kita masih belum punya instrumen hukum untuk melindungi semua orang dari penghilangan paksa. Ada konvensinya gitu yang udah diratifikasi, Pak? Konvensinya ada, namanya Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa atau ICCPID gitu ya. Indonesia sebenarnya sudah menandatangani konvensi ini tahun 2010. Belum ratifikasi tapi belum ratifikasi. Ratifikasi itu kan berarti kita dijadikan mengakui hukum. Norma hukum internasional ini dan kemudian menginternalisasi norma hukum internasional ini menjadi hukum yang mengatur gitu ya dalam yurisdiksi nasional gitu kan. Nah, itu belum terjadi. Makanya saya bilang ini berulang karena pertama tidak ada mekanisme normatif legalnya untuk melindungi semua orang dari tindakan penghilangan paksa. Dan yang kedua, ada beban historis yang hari ini juga terjadi karena presiden presiden Pak Prabowo gitu ya, itu masih diduga kuat bertanggung jawab terhadap peristiwa penghilangan paksa 1998. Dan yang ketiga, tidak ada mekanisme koreksi terhadap pelaku-pelakunya gitu ya, sehingga praktek ini terus berulang. Dan kalau mau dianalogikan sebenarnya penghilangan paksa ini ibarat ketika kita dalam tanda kutip gitu ya ditangkap, diculik, lalu kemudian kita tidak tahu siapa penculik kita, apa motifnya, dan apa yang sebenarnya membuat kita menjadi korban penculikan itu. Misalnya yang paling dekat dan paling relevan selain yang demo 2531 kemarin ya, itu adalah peristiwa penculikan kepala cabang BRI. Itu kan juga kalau misalnya kita lihat bisa diklasifikasikan sebagai penghilangan paksa. Karena ternyata yang juga melakukan atau menjadi eksekutornya ternyata adalah aparat negara. Dari Kopassus. Iya. Jadi dibayar gitu ya. Dibayar. Jadi soldier of fortune kan. Antara bayaran. Nah, jadi memang analogi itu menggambarkan bahwa kenapa sih penghilangan paksa itu menjadi pelanggaran HAM yang paling keji? Karena selain kita itu berada di luar konteks perlindungan hukum, karena keberadaan kita sulit dijangkau, kita tidak bisa diketahui oleh orang lain gitu ya. Kita juga rawan dan rentan. Menjadi korban kekerasan tambahan. Bahkan kemudian efeknya nggak cuma efek-efek yang sifatnya psikologis, bahkan efek kehilangan nyawa, Pak. Iya, betul. Hilang gitu. Bahkan dikatakan mati nggak bisa. Iya, betul. Dikatakan hidup nggak bisa. Dikatakan hidup nggak bisa. Betul sekali. Sekali tuh. Iya. Hilang seidentitas semuanya gitu ya. Dicabut gitu ya sebagai manusia. Iya. Nah, dalam konteks penghilangan paksa ini kan memang cukup disayangkan juga. Tadi kita masuk coba ke arah strukturnya, Pak. Baik. Seharusnya PR-nya tuh sangat banyak terkait hak asasi manusia, konteks penghilangan paksa.
Bahkan negara kita kan seharusnya teman-teman yang mengadvokasi itu juga dilindungi gitu ya. Itu juga belum dibahas secara konkret. Iya. Dan yang paling menyedihkan lagi, belakangan Menteri Hak Asasi Manusia gitu ya, Natalius Pigai, yang mana dulu adalah komisioner gitu ya, itu ngomong dia nggak sepakat sama orang hilang. Orang gitu. hilang, ya. Itu gimana perspektif kontras melihat Natalius Pigai, bukan sebagai aparat negara ya, tentunya sebagai Pasti. pejabat publik gitu ya. Pasti ya. Kalau Pak Pigai gitu ya, yang saya ingat kemarin meme yang cukup rame itu adalah kata-kata hari ini dong Pak Pigai gitu. Hari ini bagus, mantap. Nah, Ini bahaya sekali. ini Pak Pigai memang secara apa namanya itu karakter memang orangnya ceplos-ceplos gitu ya. Tapi kita nggak membahas personal Pak Pigai di sini. Iya. Tapi sebagai Pejabat kapasitas beliau sebagai pejabat publik, sebagai Menteri Hak Asasi Manusia gitu ya. Pertama gini, dengan pengalaman yang kaya, dengan pengalaman yang luar biasa dalam sektor advokasi hak asasi manusia, bahkan beliau juga pernah menjadi atau menjabat sebagai komisioner Komnas Hak Asasi Manusia periode 2012-2017 gitu ya. Seharusnya pemahaman hak asasi manusia atau HAM beliau itu sudah cukup ekstensif, Pak. Tapi lagi-lagi kayaknya memang ini jadi kayak semacam penyakit orang-orang yang dekat sama rezim kekuasaan nggak sih Pak Ari? Iya, suka amnesia tiba-tiba gitu Pak. Suka tiba-tiba jadi apa ya bahasanya ya? Pilihannya lupa diri, Kadar lupa ingatan. intelektualnya jadi berkurang. Menurun, betul. Kayak syarat Ada dari pejabat publik gitu Pak. Seolah-olah syarat dari pejabat publik itu emang harus bodoh gitu. Aduh, betul sekali. Jadi itu yang kami juga lihat dan kita dapati ya, bahwa Pak Pigai ini dengan pengalaman yang banyak, dengan kapasitas pengetahuan yang ekstensif soal hak asasi manusia, kami menyayangkan betul bahwa tanggapan beliau soal orang hilang yang dilaporkan oleh Kontras itu dianggap dengan sebuah diksi yang menurut kami juga tidak tepat gitu ya. Orang itu bukannya hilang, saya menolak kalau saya kutip ya, kurang lebih seperti ini. Saya menolak orang hilang, orang itu disebut orang hilang. Orang itu belum ketemu. Nah, itu kan seperti menyepelekan dan menggampangkan gitu ya. Nah, yang saya maksud ketika Pak Pigai mengomentari itu, respon kami di Kontras adalah pertama, konteks kenapa kemudian Kontras menggunakan definisi atau istilah penghilangan paksa, jelas karena ini dilakukan secara sistematis dalam nuansa yang sifatnya upaya-upaya dari negara gitu ya untuk mendorong penertiban ketertiban umum gitu ya lewat aparat negaranya yaitu kepolisian. Dan itu dilakukan dengan upaya tindakan-tindakan yang menyangkal atau membatasi akses informasinya. Jadi proses-proses yang kemudian terjadi 33 orang yang ditemukan di kantor polisian tanpa didahului dengan akses informasi yang layak dan memadai kepada pihak kerabat atau keluarganya, itu juga cukup menggambarkan bahwa itu merupakan bagian dari penghinaan paksa. Karena lagi-lagi konsep penghinaan paksa garis bawahnya adalah periode di mana orang ini tidak bisa dihubungi atau tidak bisa didapati keberadaannya. Bahkan kemudian yang ada di laporan kami gitu ya, beberapa orang rata-rata itu tidak bisa dihubungi dalam interval 12 sampai 72 jam. 12 sampai 72 jam. Betul, Itu artinya bisa itu bisa dinyatakan sebagai penghilangan orang Iya. secara paksa dalam jangka pendek. Nah, itu yang kemudian membuat kami menggunakan istilah penghilangan paksa ini sehingga, dan itu tepat sebenarnya gitu ya. Karena lagi-lagi peristiwa penangkapan terhadap demonstran itu sudah clear intensinya apa gitu ya. Intensinya memang untuk menjaga ketertiban umum yang dilakukan oleh kepolisian. Tapi lagi-lagi praktik penangkapannya itu yang menjadi cikal bakal tidak adanya atau tidak diketahuinya keberadaan dari korban-korban penangkapan ini. Gitu kan. Jadi itu yang kemudian kami respon waktu itu kepada pernyataannya Pak Pigai gitu ya. Meskipun lagi-lagi sepertinya Pak Pigai juga harus mengingat kembali sebenarnya definisi yang ada di Konvensi Hak Sipil dan Politik yang juga mendefinisikan soal penghinaan paksa, dan konvensi terkait dengan perlindungan semua orang dari penghinaan paksa. Meskipun belum diratifikasi oleh Indonesia, tapi dia adalah norma internasional yang harusnya juga dijadikan acuan supaya itu bisa dihindari oleh negara dan juga dapat orientasinya adalah melindungi warganya. Negara. Ya. Dalam konteks pengaburan kata hilang dan dihilangkan ini konsekuensinya apa sih Pak Dimas? Pertama gini,
konteks hilang dan dihilangkan, dia punya konsekuensi. Kalau hilang itu artinya tidak ada tanggung jawab negara. Ya. Karena hilang itu bisa berarti yang bersangkutan itu memang secara mandiri atau secara personal sengaja menyembunyikan dirinya, atau memang tidak bisa dihubungi oleh pihak keluarga atau kerabat atau rekan-rekannya gitu kan. Ya memang by intention dia tidak ada unsur pertanggungjawaban negaranya. Karena lagi-lagi itu merupakan keinginan mandiri dari seseorang untuk dalam tanda kutip menghilangkan dirinya sejenak gitu ya, entah dengan tujuan yang macam-macam. Entah itu tujuan rekreasional, tujuan healing gitu kan. Atau tujuan-tujuan lainnya yang memang tidak berorientasi pada aktivitas-aktivitas yang lainnya. Sementara diksi dihilangkan itu punya implikasi atau konsekuensi pertanggungjawaban negara. Karena dihilangkan ini sifatnya adalah pemaksaan. Dia tidak dilakukan secara sukarela, artinya yang menjadi korban ini dia tidak menghilang secara sukarela, tapi memang keberadaannya itu dihilangkan, disembunyikan dalam tujuan untuk menjauhkan yang bersangkutan dari perlindungan hukum. Motifnya macam-macam. Yang tadi misalnya pengalaman di Amerika Latin atau di Indonesia awal-awal transisi Orde Lama Orde Baru, motifnya politik, untuk memberangus lawan-lawan politik, oposisi politik dengan tujuan tidak menyerang atau tidak mengkritik gitu ya pemerintahan yang sah saat itu, pemerintahan otoriter yang sah. Dan yang kedua, tujuan lainnya adalah untuk menjaga ketertiban umum seperti yang terjadi ketika demonstrasi besar. Pola-pola penangkapan yang terjadi itu kan sebenarnya untuk mengendalikan dan mengelola ketertiban umum gitu ya. Dan itu yang menjadi motif juga kemudian penangkapan dilalui dengan prosedur yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan itu yang menjadi cikal bakal motif dihilangkan, orang dihilangkan gitu kan. Jadi baik secara konsekuensi atau secara implikasi, hilang dan dihilangkan punya definisi yang berbeda. Punya konsekuensi yang berbeda. Jadi itulah kemudian kenapa kita bilang kita menolak bahwa orang-orang yang dilaporkan kepada kami 33 itu adalah orang hilang. Mereka adalah korban penghilangan paksa. Karena memang short term itu penghilangan paksa jangka pendek. Karena mereka ditangkap, keberadaannya sempat tidak diketahui dalam durasi 12 sampai 72 jam sebelum kemudian keluarga bisa menghubungi dan keberadaan mereka bisa diidentifikasi di kantor kepolisian. Nah, itu tuh stretching pointnya di situ. Betul. Berarti memang harus ada pertanggungjawaban terkait penghilangan paksa tadi. Betul sekali. Iya. Pertanggungjawabannya selain pertanggungjawaban terhadap pelaku yang harus dihukum gitu ya, karena by Sepolda berarti itu ya. Iya kan? Secara tipologi penghilangan paksa ini kan masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran yang berat juga bahkan kan kalau misalnya itu dilakukan secara sistematis. Dan otomatis pertanggungjawaban terhadap para pelaku juga harus dijalankan gitu kan. Termasuk bukan hanya pelaku lapangan tapi juga aktor komandonya gitu kan, pertanggungjawaban komando. Dan yang kedua harus ada restitusi atau rehabilitasi kepada korban dan keluarga korban. Lagi-lagi dampaknya nggak cuma korbannya itu keluarga, orang yang ditangkap, orang yang dihilangkan, dan bagian ekonomi, politik dan lain-lain. Persis gitu kan. Kan beberapa korban-korban yang dilaporkan hilang, beberapa itu ditemukan sudah dilepaskan oleh kepolisian. Tapi tetap jadi korban penghilangan paksa. Tetap jadi korban penghilangan paksa karena lagi-lagi secara konteks mereka sempat berada di luar jangkauan komunikasi atau keberadaan tidak diketahui gitu ya, sehingga mereka secara definisi masih menjadi korban penghilangan paksa meskipun sudah dilepaskan oleh kepolisian. Dan ketika mereka dilepaskan, ada satu korban yang juga kami tuliskan dalam laporan ini, namanya Didik. Dia itu mendapati sejumlah luka-luka gitu ya, luka-luka kekerasan. Kepalanya bocor 2 kali, lalu juga punggungnya dan badannya, sekujur tubuhnya itu penuh dengan lebam-lebam gitu ya. Dan itu benda tumpul dan itu juga mengindikasikan bahwa terjadi tindakan penyiksaan oleh kepolisian karena memang dia ditangkap oleh polisi lalu dilepaskan. Dan itu juga yang kemudian harusnya itu menjadi pertanggungjawaban negara. Karena lagi-lagi secara konteks pemberian pertanggungjawaban, pemberian ganti rugi atau rehabilitasi kepada korban gitu ya, maupun keluarga korban, bagi keluarga korban yang anaknya atau saudaranya, temannya itu belum ditemukan, keluarga korban berhak untuk mendapatkan
kepastian itu ya ganti rugi dari negara. Tentu dengan melewati sejumlah rangkaian. Jadi nggak bisa ganti rugi itu diberikan sebagai uang kayak semacam uang tutup mulut atau mekanisme 86 gitu ya, penutupan kasus bawah tangan gitu kan. Karena lagi-lagi negara harus terlebih dahulu melakukan upaya-upaya pencarian, upaya-upaya identifikasi, upaya-upaya untuk menyingkap keberadaan dari orang ini gitu ya. Sebelum kemudian memberikan ganti rugi atau rehabilitasi kepada keluarga korban. Dan tentu efeknya nggak cuma kemudian efek-efek yang berkaitan sama efek-efek fisik gitu ya, luka-luka fisik atau luka-luka psikologis gitu ya. Lagi-lagi kan ini adalah bagian dari political of fear juga kan sebenarnya kan, penghilangan paksa ini kan. Jadi menyebar ketakutan ke betul, publik. jadi yang disasar memang adalah serangan-serangan untuk masyarakat gitu ya, supaya kedepannya itu tidak lagi berbicara kritis gitu ya, atau melakukan tindakan-tindakan yang dianggap oleh negara itu menentang karena nanti Anda pemerintahan akan menjadi contoh Anda gitu. akan menjadi ini ya sebagai contoh gitu kan. Terus yang ketiga adalah bagaimana kemudian hak ekonomi juga tercerabut kan. Orang-orang yang kemudian menjadi korban penghilangan paksa itu juga beberapa, kalau kita berkaca pada korban penghilangan paksa di zaman Orde Baru, mereka rata-rata adalah kepala-kepala keluarga gitu ya, atau kepala-kepala ekonomi gitu ya, yang artinya memastikan keberlangsungan ekonomi di keluarga, di rumah tangga mereka gitu ya. Memang ada kerugian atau dampak ekonomi kepada keluarga. Jadi konsekuensi dari penghilangan paksa itu ada anak yang lapar, anak yang putus sekolah dan lain sebagainya. Sangat ini ya, punya turunan lain masalah ya. Betul. Jadi nggak cuma luka fisik, luka batin, tapi juga ada efek-efek lain, bahkan termasuk keperdataan tadi ya. Betul. Soal hak ekonomi dan lain sebagainya. Iya. Ini dalam coba mendalami soal penghilangan paksa. Sebenarnya keluarga korban itu kan pasti akan nyari, kontras akan nyari. Biasanya polisi itu ngejawabnya apa sih, Pak Dimas? Iya, dalam konteks demonstrasi kemarin 2531, Polda Metro Jaya tanggal 13 September gitu ya, itu membuka posko aduan orang hilang juga. Gitu ya. Membuka posko aduan orang hilang. Tujuannya memang sebagai sebuah langkah mekanisme untuk mencari orang-orang yang masih hilang. Dan itu basisnya adalah laporan kontras, karena sehari sebelumnya 12 September kami melaunching atau merilis gitu ya laporan dari posko aduan orang hilang, di mana saat itu kami menyampaikan bahwa di sepanjang aksi 25 sampai 31 posko ini kemudian masih belum bisa berhasil menemukan 3 nama orang yang dilaporkan hilang. Ada Reno Syaputra Dewo, ada Muhammad Farhan Hamid, dan juga Bima Permana Putra waktu itu. Tanggal 12 September. 13 September, polisian kemudian membuka posko aduan orang hilang ini. Dengan kalau yang saya lihat gitu ya, narasinya atau pernyataan dari kepolisian adalah ini bagian dari upaya bersama dengan kontras gitu ya, bersama dengan masyarakat sipil, memang untuk mencari keberadaan orang hilang ini gitu ya. Tapi lagi-lagi keberadaan 3 orang hilang ini memang harus menjadi tanggung jawab dari kepolisian juga. Tapi lagi-lagi kita juga tidak bisa menafikan bahwa ada fakta di mana 33 orang yang dilaporkan hilang di posko aduan orang hilang itu aktornya juga polisian. Karena praktek penangkapan sewenang-wenang, praktek penutupan akses informasi atau disclosure of information, bahkan termasuk akses bantuan hukum, penutupan akses bantuan hukum. Itu yang kemudian menyebabkan ada fenomena orang hilang. Jadi polisi itu tidak bisa menafikan bahwa ada fakta ini. Betul. Dia sebagai pelaku. Tapi di sisi lain memang tugas tanggung jawab untuk mencari 3 orang hilang itu memang jadi tugas dari kepolisian sebagai aparatur negara gitu kan. Masyarakat sipil punya fungsi lain. Fungsinya apa? Fungsinya menjamin atau menggaransi bahwa aparatur negara itu bergerak atau melakukan fungsi dan wewenangnya untuk menjaga dan melindungi warga sipil gitu kan. Anyway, sekarang korban yang masih hilang itu update-nya gimana itu, Pak Dimas? Sejauh ini per tanggal 30 September ini sudah 31 hari gitu ya semenjak Reno Syaputra Dewo dan juga Muhammad Farhan Hamid itu dilaporkan hilang. Karena terakhir mereka keberadaannya itu diidentifikasi tanggal 29 Agustus. Lokasinya ada di Makobrimob Kuitang. Dan ini juga menjadi
permintaan kami di Kontras juga kepada penonton podcast Pejuang gitu ya, atau sahabat-sahabat pejuang lainnya juga untuk membantu kami juga untuk mengidentifikasi, bersolidaritas apabila ada informasi keberadaan dari Reno maupun Farhan, itu juga bisa diinformasikan kepada kami juga akan memberikan informasi ini pada pihak keluarga. Karena lagi-lagi pihak keluarga gitu ya mengalami shock atau trauma yang sangat kuat gitu ya. Saya berapa kali gitu ya, kami di Kontras berapa kali kemudian berkomunikasi dengan keluarga 2 orang hilang bisa ini. Dibayangin Pak, ada anggota keluarga yang hilang tuh nggak bisa Pasti dibayangin gitu ya, apalagi mereka juga baru menemukan pengalaman ini baru menimpa mereka gitu ya. Dan rata-rata memang keluarga dari Reno dan Farhan Hamid itu adalah keluarga yang memang tidak punya background politik dan hukum sama sekali gitu kan. Otomatis kemudian dengan peristiwa hilangnya Reno dan Farhan gitu ya, mereka sangat syok, terpukul gitu ya. Bahkan kemudian keluarga Farhan Hamid menggelar pengajian setiap sore sebagai upaya untuk ya mendoakan keselamatan, mengupayakan gitu ya kebantuan yang mungkin diperlukan gitu ya lewat cara-cara keagamaan gitu kan. Tujuannya memang supaya memastikan, dan itu sebagai upaya keluarga juga sebenarnya untuk mengirimkan upaya ini ya, doa keselamatan kepada Farhan Hamid gitu ya. Jadi 30 September update-nya 2 orang masih hilang dan belum ada semacam tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk yang mengarahkan keberadaan mereka gitu ya. Jadi memang ini masih menjadi upaya kita bersama. Terakhir kami di Kontras gitu ya melakukan audiensi dengan kepolisian. Tujuannya memang supaya kepolisian juga bisa lebih menseriusi upaya-upaya pencarian terhadap Reno dan juga Farhan. Yang kedua, kami juga sudah mengirimkan surat desakan, surat terbuka pada 5 lembaga negara, yaitu Komnas HAM, Kementerian Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia, lalu juga ada Kepolisian Republik Indonesia, ada Mabes TNI, sama yang terakhir itu ada Komnas Hak Asasi satu lagi itu DPR RI seingat saya. Komisi 3 dan Komisi 13. Jadi kenapa kami mengirimkan surat? Pertama, lagi-lagi ini sudah 1 bulan lebih semenjak Farhan dan Reno dilaporkan hilang, belum ada tanda-tanda yang membuahkan hasil dari pencarian dilakukan oleh kepolisian. Jadi semenjak polisi membuka posko aduan orang hilang dan menseriusi laporan hilangnya Reno dan Farhan, mereka gencar sekali kan melakukan pemeriksaan, pendalaman informasi, pendalaman latar belakang kepada keluarga. Mereka mencari petunjuk-petunjuk, bukti-bukti di TKP dan lain sebagainya. Selain polisi, teman-teman media juga melakukan investigasi penelusuran terhadap detik-detik menjelang hilangnya Reno dan Farhan, karena mereka dilaporkan hilang gitu ya, atau keberadaan mereka terakhir dilihat di Makobrimob Kuitang, area Kuitang. Mereka coba untuk mencari narasumber atau orang-orang yang barangkali tahu soal Reno dan Farhan, dan hasilnya juga masih nihil. Bahkan terakhir itu wartawan Kompas menemukan ada satu keterangan dari supir ojek online yang waktu aksi tanggal 29 itu menjalankan fungsinya sebagai paramedis. Dan dia sempat melihat orang yang diduga adalah Farhan tertembak peluru karet dan dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto waktu itu, dekat Kuitang. Tapi kemudian ketika diklarifikasi, dikonfirmasi, diverifikasi oleh keluarga, tidak ada pasien atas nama Farhan Hamid. Jadi banyak sekali info-info yang juga masih simpang siur, masih didalemin, baik itu oleh keluarga, pihak kami dari Kontras, dan juga oleh kepolisian. Untuk proses teman-teman korban penghilangan paksa yang sudah dipulangkan itu, sekarang rehabilitasinya apa yang dilakukan? Upaya negara apa? Walaupun saya paham nggak ada upayanya sebenarnya. Betul. Itu gimana? Seharusnya kan ada mekanisme yang paling awal adalah mengungkap gitu ya, atau menghukum pelakunya. Nah, lagi-lagi ini harusnya kan praktek yang tidak bisa dibenarkan kan. Betul. Dan itu menjadi semangat bahwa demonstrasi itu sebenarnya bukan tindakan pidana. Betul. Setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Semua orang punya hak untuk menjalankan ekspresi sebagai warga negara yang kecewa dengan jalannya pemerintahan secara terbuka, secara langsung gitu ya, di jalanan gitu ya. Dan ini juga harusnya bisa dimengerti gitu ya, konsep
demonstrasi, konsep penyampaian pendapat di muka umum adalah bagian dari demokrasi culture gitu ya, atau budaya demokrasi. Tapi kemudian lagi-lagi dengan tidak adanya keseriusan untuk melakukan pembenahan, melakukan evaluasi koreksi, bukan tidak mungkin ini bisa terjadi lagi Mas Hari. Betul. Dan Kalau misalnya bisa siapapun. korbannya bisa siapapun, nggak cuma teman-teman yang aktif menjadi demonstran, tapi juga orang-orang yang ada di lokasi aksi. Dan dengan tidak adanya upaya pertanggungjawaban terhadap pelaku-pelaku tindak kekerasan, baik itu yang melakukan penangkapan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penyiksaan, maka tidak ada efek jerak. Akan berulang. Itu akan berulang. Dan yang kedua, selain yang tadi disampaikan gitu ya, bahwa tidak akan prosesnya ini akan berulang. Kalaupun negara atau pemerintah atau penyelenggara negara tidak mampu menghadirkan mekanisme preventif atau pencegahan terhadap penghilangan paksa dengan mengatur soal perlindungan semua orang dari penghilangan paksa, ini juga akan terjadi terus menerus. Kontras terus mendorong itu ya. Ya, kami dan sejumlah keluarga korban penghilangan paksa, teman-teman IKOHI, Ikatan Keluarga Orang Hilang, lalu juga teman-teman masyarakat sipil lainnya juga mendorong supaya negara mempunyai alas hukum soal perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Karena lagi-lagi yang kami takutkan pengalaman historis itu akan berulang terus. Betul. Tapi aktornya berganti, dulu ABRI, sekarang polisi yang punya kewenangan untuk menjaga ketertiban umum. Jadi jangan sampai kemudian ke depan kita itu sebagai warga negara semakin ketakutan, semakin dipaksa untuk tunduk, semakin didisiplinkan gitu ya, dengan upaya-upaya atau brutalitas, eksesivitas gitu ya, represivitas dari aparat-aparat keamanan maupun pertahanan. Betul. Nah, kondisinya kan memang negara tuh memang nggak serius menanggapi soal hak asasi manusia karena represivitasnya terus berulang, brutalitasnya terus berulang, dan cenderung mencari simbol-simbol lain untuk menyalahkan gitu ya. Ya beberapa narasi kan sebenarnya terus berulang. Betul. Nggak ada sesuatu yang upaya pasti gitu ya. Keinginan negara untuk memperbaiki konteks ini. Betul. Kalau dilihat tren pemerintahan sebelumnya di era Pak Jokowi misalkan, dengan sekarang tuh gimana? Kontras melihatnya. Kalau kita lihat kan sebenarnya simple ya. Ini bisa kita recall atau flashback kembali ketika masa-masa pemilu gitu ya, yang riuh gitu, pemilu 2024 itu. Jadi kalau kita melihat perbandingan antara pemerintahan yang sekarang sama yang lalu gitu ya, pemerintahan era Pak Jokowi, tidak ada narasi yang berubah karena narasinya adalah keberlanjutan. Sudah pasti lah itu ya. Sudah pasti. Kan yang satu keberlanjutan, yang satu perubahan, betul. Yang satu lagi itu kalau nggak salah apa itu tuh agak abu-abu itu. Agak abu-abu gitu ya. Ya di tengah-tengah lah ya. Berlanjutan, perubahan sama tengah-tengah. Nah, kalau kita ngelihat sebenarnya tidak ada corak yang berbeda, cuman yang kita lihat hari ini pola represivitas itu dinormalisasi. Lagi-lagi dengan tidak adanya mekanisme koreksi, tidak ada mekanisme untuk penghukuman terhadap pelaku, tidak ada tindakan-tindakan yang bisa menjamin penegakan perlindungan hak asasi manusia dalam kontrak-kontrak politik atau misalnya dalam kayak semacam nilai-nilai fatsun politik itu ya, yang dilakukan oleh penyelenggara negara, maka sampai kapanpun tidak ada jaminan perlindungan, penegakan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Lagi-lagi ini bukan soal bahasa dalam tulisan. Tapi ini soal keteguhan, imajinasi, dan juga soal bagaimana hak asasi manusia ini sebenarnya merupakan sebuah elemen penting dalam kemajuan sebuah bangsa. Bukan cuma pemaknaan terkait dengan pembangunan infrastruktur atau upaya percepatan pertumbuhan ekonomi, tapi yang paling fundamental adalah menjamin apakah akses politik, akses informasi, perlindungan terhadap hak dasar dari warga negara itu bisa dijamin oleh negara. Karena itu adalah salah satu modalitas atau modal utama sebuah bangsa yang memang punya orientasi untuk maju. Gitu. Selagi dia belum serius terhadap hak asasi manusia, ya kita akan akan stagnan atau malah cenderung regresi gitu ya. Regresi. Saya jadi ingat ada satu
buku yang ditulis oleh peneliti Australia gitu, F.A. Warburton sama John Powell, yang bukunya itu judulnya adalah Dari Stagnansi ke Regresi, Menilai Demokrasi kan. Jadi kalau kita ngelihat tadi Hari tanya soal bagaimana sih perbedaan antara rezim yang sekarang, penyelenggara negara yang sekarang sama penyelenggara negara yang terdahulu, intensitasnya gitu ya. Kalau yang sekarang mungkin dengan narasi keberlanjutan, tapi keberlanjutannya juga kemudian diiringi dengan upaya-upaya yang semakin semakin memaksa gitu ya, untuk membuat atau untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang ternyata tidak kompatibel dengan keinginan masyarakat gitu ya. Kayak misalnya bagaimana kemudian food estate atau PSN lah, PSN dalam kerangka pembangunan negara. Salah satunya juga ada proyek food estate gitu di situ gitu ya, dan juga proyek pembukaan 1 juta hektar lahan. Itu juga kemudian semakin diintensifkan kan di periode penyelenggaraan negara yang sekarang, dengan kemudian juga menerjunkan militer. Untuk ikut juga terlibat dalam implementasi kebijakan. Lalu juga ada makan bergizi gratis yang di dalamnya juga melibatkan militer, atau simbol-simbol militer lainnya yang dibawa juga gitu ya dalam roda-roda pemerintahan yang demokratis gitu. Itu kan semakin komando menunjukkan ya. Betul, demokrasi komando mungkin kalau ada masa baru ya. Iya, demokrasi komando. Ya udah jelas bukan demokrasi udah. Itu kan kontradiktif kan, demokrasi komando. Tapi yang saya mau sampaikan adalah narasi keberlanjutan ini semakin intens gitu ya, upaya-upaya yang menunjukkan bahwa ada wajah otoritarian dari pemerintahan yang hari ini gitu ya, bukan lagi kemudian menampakkan wajah demokrasi, tapi wajah-wajah yang cenderung kemudian menjadi wajah otoritarian, wajah yang sentralistik, karena semua keputusan diambil satu pintu lewat pemerintahan pusat, desentralisasi hanya jargon, lagi-lagi karena hampir semua pejabat-pejabat daerah itu dikumpulkan ketika retret di Magelang kemarin itu kan, komando sekali dan juga narasi-narasi soal APBD juga gitu ya, yang ada beberapa kali pernyataan bahwa kalau misalnya ada pejabat pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan pemerintah pusat, maka APBD-nya dikurangin. Nah itu kan bentuk-bentuk lain dari pengejawantahan sentralisasi pemerintahan. Jadi kalau saya bilang ini semakin, ya benar sih, di awal tadi saya bilang bahwa ini tahun penuh penderitaan, the years of living dangerously. Ya. Udah gelap banget sebenarnya. Indonesia gelap semakin gelap. Semakin gelap, betul Pak. Karena coraknya represif, fasistik gitu ya, militeristik. Ini jadi satu campur aduk. Nah, di bawah tekanan negara yang begini Pak model ya, gue hampir tidak bisa mendefinisikan sebenarnya situasinya gitu ya. Gimana Kontras melakukan proses-proses advokasi? Ya tantangan jelas lebih besar, sulit, betul. Lebih besar gitu ya, karena kita berhadapan dengan pemerintahan yang tidak mau mendengarkan sebenarnya aspirasi masyarakat, bahkan cenderung kemudian menafikan pandangan masyarakat dengan kemudian menyumbat aspirasi suara-suara yang kritis dengan pelabelan gitu ya, misalnya pelabelan antek asing, pelabelan anarko, atau pelabelan teroris, makar, kelompok makar gitu ya. Yang mana ini kan ciri khas dari sebuah pemerintahan atau penyelenggaraan negara yang sangat-sangat fasistik. Betul. Menutup pintu pada suara-suara atau pendapat-pendapat, masukan-masukan dari masyarakat atau publik. Seolah-olah dianggap publik ini tidak merepresentasikan kepentingan-kepentingan negara. Betul. Karena dianggap kemudian melawan negara atau narasi-narasi ala-ala pemerintahan otoriter lah. Nah, jadi advokasi jelas semakin sulit, tidak ada ruang yang menurut kami gitu ya, bahkan ketika awal pemerintahan Prabowo Gibran terbentuk gitu ya, lalu kami melihat ada nomenklatur Kementerian HAM gitu kan, kami skeptis betul gitu ya. Tidak dibayangkan gitu ya. Skeptis betul dalam artian gini, ini Kementerian HAM tugas fungsinya apa sebenarnya dalam penyelenggaraan negara administrasinya Prabowo sama Gibran gitu kan. Apakah punya fungsi untuk melakukan advancing atau pemajuan nilai-nilai hak asasi manusia? Ternyata enggak. Ternyata bagian dari politik bagi-bagi kekuasaan saja kan. Simbol seolah-olah, ya itu dia, simbol bahwa Prabowo ini peduli terhadap isu hak asasi manusia. Ada Pak pelaku peduli. Padahal kan kalau kita lihat
cara dia peduli dengan isu hak asasi manusia, harusnya dia bisa bertanggung jawab dulu terhadap sejumlah dugaan-dugaan keterlibatan dia dalam pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Bukan hanya kemudian membuat sebuah kementerian yang seolah-olah mencerminkan keberpihakan dia terhadap isu-isu hak asasi manusia. Bahkan di awal kami menyebut Kementerian HAM ini kan kementerian gimmick sebenarnya. Kementerian gimmick. Terus kemudian terbukti kan Pak Pigai sebagai menteri juga banyak sekali kemudian pernyataan kontroversial kan. Statement-statementnya agak bermasalah kontroversial gitu kan. Jadi lagi-lagi tidak ada sebuah ruang atau tidak ada sebuah narasi lah bahwa Kementerian HAM ini memang dibentuk untuk memajukan hak asasi manusia. Nah, yang kedua dalam ranah kebijakan jelas kebijakan-kebijakan yang mungkin akan berorientasi pada hak asasi manusia semuanya akan dimentahkan dengan justifikasi bahwa hak asasi manusia akan mengganggu pembangunan. Karena lagi-lagi pembangunan itu yang hari ini menjadi panji utama gitu ya, menjadi slogan utama untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Justru HAM dianggap menghambat gitu. Manusia kan? Berarti dianggap penghambat tuh Pak. Itu dia. Manusia dianggap menghambat. Padahal lagi-lagi ketika kita berbicara soal upaya menciptakan Indonesia emas gitu ya, yang menjadi rumusan politik dari rezim pemerintah hari ini, Indonesia emas tidak akan tercapai ketika tidak ada perhatian kepada human resource-nya atau sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang tidak cuma kemudian dipenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, tapi juga dijamin perlindungan hak asasinya gitu ya. Termasuk kemudian bagaimana pemerintahan hari ini juga tidak alergi terhadap kritik, tidak kemudian dengan gampangnya melabeli kelompok-kelompok masyarakat yang kritis dengan tuduhan yang beragam gitu ya. Tuduhan anarko, teroris, makar atau antek asing gitu ya. Kita dilabelin semua, Pak. Ya politik pelabelan kan pada akhirnya kan. Jadi kalau menjawab balik lagi ke pertanyaan, advokasi semakin sulit. Selain advokasi, yang juga akan sulit adalah bagaimana cara untuk melakukan konsolidasi juga di masyarakat. Lagi-lagi hari ini saluran-saluran demokrasinya, saluran-saluran kebebasan sipilnya semua tersumbat. Penyampaian pendapat di muka umum kita akan berhadapan dengan represivitas aparat. Kebebasan berekspresi sekarang juga banyak instrumen-instrumen penjegalnya gitu ya. Undang-undang ITE masih ada. Betul. Praktek buzzer pendengung juga masih banyak gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga, KUHP tahun depan juga akan berlaku gitu ya. Tanggal 1 Januari 2026, artinya apa? Di situ juga ada pasal yang punya muatan sangat-sangat elastis, karet sekali. Jadi ada pasal penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, anggota DPR, dan juga kementerian, lembaga-lembaga negara gitu ya. Itu juga bisa dipakai untuk membungkam suara-suara kritis masyarakat yang berusaha untuk melakukan protes terhadap kebijakan-kebijakan publik. Jadi lagi-lagi saluran publiknya terhambat, upaya-upaya konsolidasi semakin sulit dilakukan oleh masyarakat sipil hari ini. Dan itu juga mengganggu ritme advokasi publik yang dilakukan oleh masyarakat sipil, termasuk kemudian adalah menjamin soal pelindungan hak asasi manusia, pelindungan hukum dari semua orang gitu ya, bahkan termasuk adalah upaya-upaya dalam melestarikan lingkungan juga. Itu pasti juga akan menemukan hambatannya kan. Sebagai CSO dan NGO ini good luck banget dah gitu. Itu iya betul. Good luck banget tuh. Dikuat-kuatin lah pundaknya. Dikuat-kuatin pundaknya teman-teman gitu ya. Kami masyarakat sipil akan terus bersolidaritas tentunya. Betul. Ini ketawa-ketawa getir sebenarnya. Iya, ketawa getir nih teman-teman. Kayak udah nggak ada harapan gitu. Gelap banget, Pak. Iya. Nah, menarik, Pak. Ada konteks Kementerian HAM yang cuma gimmick gitu ya. Berapa kali sih Kontras disuratin sama Kementerian HAM? Harusnya sih paling sering ngobrol sama Kontras, LBH, dan teman-teman NGO lain kan seharusnya ya. Karena untuk paling nggak mengungkap dikit-dikit lah prosesnya. Betul. Atau apapun itulah ya. Nggak cuma minta dana 20 triliun kalau nggak salah. Itu agak aneh juga itu kawan. Betul. Gimana itu Pak Dimas? Di awal-awal pembentukan kementerian diajak gitu ngobrol nggak? Pertama itu dulu kira-kira. Diajak ngobrol enggak secara langsung, tapi kita itu berapa kali dikirimin undangan untuk mengikuti proses diskusi, baik itu focus group discussion gitu FGD, atau diskusi-diskusi informal gitu ya. Tapi lagi-lagi Kontras itu punya prinsip bahwa kementerian yang dibentuk tanpa ada tujuan utama dan juga objektif
yang konkret gitu ya soal pemajuan pemenuhan hak asasi manusia, maka menurut kami tidak menjadi ruang strategis untuk kemudian dapat berdiskusi dengan mereka. Lagi-lagi kami juga itu bagian dari pengejawantahan sikap organisasi kami gitu ya, bahwa pemerintahan hari ini adalah pemerintahan yang melegitimasi gitu ya terduga pelanggar HAM menikmati bonus atau surplus politik gitu ya tanpa ada pertanggungjawaban. Dan menurut kami ini sesuatu hal yang tidak bisa dinormalisasi ke depannya. Ke depannya tentu harus ada mekanisme vetting atau lustrasi atau upaya-upaya untuk kemudian dapat mencegah orang-orang dengan nokta hitam, entah itu di isu pelanggaran hak asasi manusia, isu korupsi, isu pembalak lingkungan atau perusak lingkungan gitu ya. Bahkan sampai isu kekerasan seksual gitu ya, itu tidak boleh menjabati dudukan atau menduduki jabatan publik gitu. Lagi-lagi itu adalah sikap organisasi. Mau dibilang bahwa Kontras kolot sekali gitu ya, atau kita ini sikap Pak kita iya kan, kita terlalu ekstrim sekali kan menilai sebuah pemerintahan. Lagi-lagi ini adalah prinsip kita tidak hanya kemudian bergantung pada kepala negara dalam konteks kebijakan, karena masih ada ruang-ruang kekuasaan lainnya. Betul. Di lembaga yudisial, lembaga legislatif gitu ya, yang kami rasa juga bisa menjadi saluran advokasi kebijakan yang didorong oleh Kontras, dan juga upaya-upaya sebenarnya untuk melakukan advokasi pendampingan terhadap kelompok-kelompok korban atau kelompok-kelompok masyarakat yang marginal dan diadvokasi oleh Kontras. Jadi tidak hanya berpaku pada eksekutif, karena eksekutif menurut kami bermasalah, tapi juga ada ruang-ruang lainnya, instrumen-instrumen lainnya. Ada ruang yudisial, kita bisa memakai saluran-saluran pengadilan gitu ya, lewat litigasi strategis untuk mengkoreksi kebijakan-kebijakan yang keliru maupun kebijakan yang tidak berkeadilan, ataupun juga bisa lewat lembaga legislatif. Meskipun ada juga catatan, lembaga legislatif kan mayoritas dikuasai oleh koalisi Indonesia Maju ya namanya. Kim, koalisi gendut ini Pak. Koalisi Kim Plus gitu ya. Jadi juga sebenarnya tidak bisa diharapkan, tapi seenggaknya ini bagian dari ritus check and balances. Kalau eksekutifnya ternyata punya situasi dan posisi yang berseberangan, harusnya masyarakat sipil bisa mendorong upaya-upaya untuk melakukan pengawasan atau mendorong lembaga-lembaga pengawas eksekutif, yaitu legislatif dan yudikatif, untuk juga menjalankan mandat dan fungsinya. Gitu. Jangan semua bergerombolan eksekutif semua gitu ya. Hijrah menjadi ini ya, kelompok-kelompok yang kemudian menghamba di kementerian, lembaga negara gitu kan. Betul, ini bisa jadi kerajaan lama-lama. Itu dia. Sangat mengerikan memang situasi politik dan demokrasi kita hari ini. Nah, ini terakhir nih Pak Dimas. Pertama, ada pesan nggak buat sipil supaya tidak menganggap enteng soal orang hilang? Karena bahkan gue nggak bisa membayangkan Pak, orang hilang itu gimana gitu. Maksud gue perasaan korban gitu, perasaan ini ya, orang tua, anak, atau yang beririsan gitu. Itu ada pesan nggak agar masyarakat juga membantu solidaritas dan tidak menganggap remeh soal orang hilang? Betul. Ya, pertama ini buat sipil dulu, buat warganya, habis baru itu ultimatum. Ya, pertama mantra warga jaga warga itu sangat tepat ya dalam situasi hari ini. Ketika kita tidak bisa menggantungkan nasib kita kepada penyelenggara negara, maka kemampuan dari kelompok warga sipil untuk membangun sebuah ekosistem oposisi permanen gitu ya, dan juga saling menjaga satu sama lain dalam nuansa sebagai oposisi permanen itu menjadi sebuah hal yang paling krusial. Itu eksisnya di situ tuh, penyangganya di situ tuh. Jadi warga jaga warga ini menjadi sebuah mantra yang harus menjadi kesadaran kita bahwa kita harus bergotong royong. Kalau dulu di Orde Baru definisi gotong royong adalah menjaga kampung gitu ya, sekarang gotong royong adalah menjaga sesama kita yang hari ini juga menjadi korban ketidakadilan negara, baik itu lewat kebijakan maupun eksekutif ordernya gitu ya, atau perintah eksekutifnya. Nah, dalam konteks untuk orang hilang sendiri gitu ya, tentu ini bisa menjadi ilustrasinya gini. Korban orang hilang itu nggak cuma kemudian orang-orang yang menjadi oposisi politik, tapi ternyata orang-orang yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk kemudian menyampaikan pendapat di muka umum itu juga bisa menjadi korban
penghilangan paksa atau korban hilang gitu ya, yang dihilangkan oleh negara. Dan eksesnya pasti adalah ketika kita tidak bisa menjumpai orang-orang yang dicintai atau orang-orang yang kita cintai gitu ya, karena yang bersangkutan menjadi korban penghilangan paksa, kita akan ada di posisi mental di mana kita berharap dia ditemukan, tapi di satu sisi belum ada kabar yang terus kemudian belum ada kabar yang bisa didapatkan oleh keluarga, dan itu terjadi bertahun-tahun gitu ya. Kalau misalnya kita melihat lagi konteks korban penghilangan orang secara paksa di zaman Orde Baru gitu ya. Setiap mereka, konflik itu ada pasti Pak, orang yang dihilangkan itu. Iya. Dan mereka masih tetap gitu ya menantikan dengan getir gitu ya, bahwa suatu waktu pasti anaknya, suaminya, atau pamannya atau ayahnya itu bisa balik kembali gitu kan. Nah, perasaan-perasaan itu yang kalau mungkin teman-teman bisa memvisualisasikan atau mungkin bisa merasakan gitu ya getirnya seperti apa, mungkin bisa membaca Laut Bercerita mungkin. Iya, Laut Bercerita itu kan sebenarnya spesifik menyeritakan soal pengalaman korban-korban hilang yang kemudian kembali tahun 1998 kan. Laila Kudori punya. Laila Kudori, dan itu merepresentasikan betul perasaan-perasaan keluarga yang getir ketika menjadi keluarga anggota keluarga itu dihilangkan oleh negara. Jadi yang saya mau tekankan adalah mari kita sama-sama menjaga satu sama lain dan kita bisa mencegah keberulangan peristiwa keji ini, penghilangan paksa ini dari lingkungan kita terdekat gitu ya. Artinya kita sama-sama mengawasi satu sama lain ketika nanti kita turun ke jalan menyampaikan demonstrasi. Lalu yang kedua, kita sama-sama tahu bahwa penghilangan paksa ini adalah fenomena berulang. Ini fenomena yang pernah terekam oleh sejarah buruk Indonesia, yang sejarahnya juga mau diperbaharui kan. Betul. Sejarah yang mau ditulis ulang gitu kan. PR juga itu Pak. PR juga kan. Dan gak jelas. Jadi sama-sama kita jaga bersama supaya tidak ada lagi praktek penghilangan orang secara paksa, dan sama-sama kita mendorong supaya negara ini punya mekanisme perlindungan terhadap penghilangan orang secara paksa, dan jangan lupa juga untuk mendorong supaya pelaku-pelaku penghilangan paksa itu juga bisa dihukum dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan konteks hukum yang berlaku. Ya. Oke Pak Dimas, sebelum gue tambahin pertanyaan nih, gue mau cerita dulu dikit. Dulu awal-awal mengenal isu hak asasi manusia Pak, tuh SMA di Kamisan udah mulai jalan tuh. Dan beberapa kali ikut kan gue. Lo SMA tahun berapa tuh Pak Ari? 2011, 2012, 2013. Oh iya. Sekitar itu. Dan pernah ada satu percakapan dengan keluarga korban. Gue gak bisa nyebutin namanya. Betul. Karena gue awam dan baru pengen mengenal isu hak asasi manusia, masih bocil-bocil nih Pak. Gue menganggap bahwa orang hilang itu mati. Ya. Itu gue nggak enak gitu situasinya, karena jadi ada satu ini yang nggak bisa gue lupain Pak. Dan jadi bagian pembelajaran buat gue. Gue nanya segala macam, ada percakapan, terus si keluarga korban ngomong, anak saya tuh nggak mati, anak saya tuh hilang gitu. Sampai gue sangat terpukul pada waktu itu. Anjir, gue baru mau belajar terus dihadapkan dengan salah ngomong gitu ya. Yang akhirnya gue refleksiin di rumah, ngobrol sama nyokap gue, habis Pak diomelin juga. Iya, orang hilang gitu. Jadi susah mendefinisinya bagaimana orang hilang, dan itu sangat emosional gue. Karena anjir, iya ya, gue mensimplifikasi itu gitu. Yang akhirnya gue akan terus belajar tuh soal bahkan mendefinisi. Gue selalu membaca ulang definisi terkait orang hilang. Karena gue ngerasa ketika gue berbicara salah ke keluarga korban, itu dampaknya sangat signifikan. Gue ngerasa itu. Karena ada trauma psikologis yang belum selesai Pak, sampai orangnya ketemu Pak. Betul. Itu kan begitu konteks hak asasi manusia. Dan gue merekomendasikan teman-teman untuk belajar Pak. Gitu sih. Itu. Jadi itu gue sampai merekam itu sampai sekarang. Dan ketika ada orang ngobrol orang hilang tuh, gue nggak mencoba untuk mensimplifikasi. Dan kalau ada orang yang kurang paham, ya itu kita perlu sama-sama membantu bagaimana mendefinisikannya gitu. Paling nggak paham terkait orang hilang. Betul. Nah, terakhir nih Pak Dimas.
gua nggak mau ngomong ultimatum kali ya, desakan lah. Desakan. Kira-kira dari teman-teman Kontras dan teman-teman kelompok sipil lainnya terhadap pemerintah dan isu penghilangan paksa. Ya, ada 2 klaster, jangka pendek sama jangka menengah. Jangka panjang gitu ya, yang menjadi desakan kami. Jangka pendeknya segera temukan 2 orang hilang. Ya. Yang masih belum ditemukan, yaitu Reno Saputra Dewo dan juga Muhammad Farhan Hamid, yang hari ini juga keluarganya masih menanti dengan sabar ya kembalinya mereka ke meja makan, kembalinya mereka ke rumah untuk sama-sama berinteraksi sebagai keluarga yang utuh gitu ya. Dan ini menjadi desakan bahwa semua elemen pemerintah itu punya tanggung jawab untuk bisa memastikan, terutama lagi-lagi aparat hukum gitu ya, yakni polisi, kepolisian gitu ya, untuk juga bisa menseriusi upaya-upaya pencarian terhadap Reno dan Farhan. Karena lagi-lagi ini jangan sampai kemudian menjadi sebuah nokta hitam perjalanan pasca reformasi di pasca reformasi gitu ya, yang sudah banyak sekali sebenarnya pelanggaran-pelanggaran HAM terjadi. Nah, jangka panjangnya gitu ya, tidak boleh ada lagi keberulangan. Caranya seperti apa? Ya tadi berapa kali kita sudah sampaikan gitu, bicarakan gitu ya Pak ya. Lagi-lagi mekanisme penghukuman terhadap pelakunya itu harus dilakukan agar keberulangan itu tidak terjadi, karena ada efek jerah. Bahwa ada konsekuensi hukum apabila pelaku-pelaku atau aparat-aparat yang melakukan pelanggaran dengan melakukan penghilangan orang secara paksa itu dihukum gitu kan. Dan yang kedua, menjamin supaya tidak ada keberulangan dengan melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Tidak hanya sekedar ratifikasi atau tidak hanya sekedar kemudian menginternalisasi norma hukum untuk mencegah keberulangan penghilangan paksa, tapi juga bagaimana praktik penghilangan paksa ini bisa ditekan atau bisa dijamin dengan memberikan pemahaman dan juga penyadaran kepada aparat-aparat, terutama aparat keamanan gitu ya, supaya tidak bisa lagi kemudian cara gampang menculik, menangkap orang secara semenang-menang, karena itu tadi ini merupakan sebuah tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi 2 desakan itu yang menurut kami coba untuk sampaikan, utarakan gitu ya dalam kesempatan di podcast Pejuang ini, dan harapannya secara jangka panjang lagi kita bisa sama-sama sadar bahwa penghilangan paksa itu punya dampak yang sangat-sangat memilukan kepada keluarga dan juga kepada masa depan demokrasi. Lagi-lagi jangan sampai kemudian kita menjadi abai gitu ya, kita menjadi takut, kita menjadi khawatir dengan apabila praktik ini masih berlangsung. Dan itu yang takut untuk bersuara, untuk mengkritik negara, untuk mengaktifasi hak kewargaan kita gitu ya. Tapi justru ini adalah momen di mana kita sama-sama bisa bergandengan tangan, kita bisa bersolidaritas, kita bisa berkonsolidasi supaya kita sama-sama bisa menekan kepada penyelenggara negara agar tidak mengulangi gitu ya peristiwa-peristiwa seperti ini. Oke. Terima kasih banyak. Gila, Pak Dimas dari Kontras. Berat sekali. Panjang sekali dan sangat dalam, detail gitu ya. Kita belajar banyak soal hak asasi manusia terkait konteks penghilangan paksa. Dan bagaimana kita harus berjuang. Harus terus kritis gitu ya terhadap kondisi negara hari ini. Jadi kurang lebih itu, teman-teman pejuang, jangan lupa like, subscribe, and share gitu ya konten podcast Pejuang kali ini bersama Kontras. Terima kasih sekali lagi Pak Dimas. Terima kasih kembali. Semoga bermanfaat Pak. Siap. Sampai ketemu di lain waktu teman-teman. See you. Thank you Pak. Bye.